Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradiptya Yoga Nursyambodo dengan nomor induk mahasiswa 210101146 Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas interaksi manusia dan komputer. Adapun tugasnya adalah membuat studi kasus mengenai platform yang biasa digunakan atau yang sudah familiar di masyarakat ataupun di kalangan pelajar. Kali ini saya akan melakukan studi kasus penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran. Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah dampak pandemi COVID-19 yang kini mulai merambah ke dunia pendidikan, sehingga pemerintah berupaya untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan pada awal terjadinya COVID, yaitu di 2019 sampai 2020. Selain itu, pemerintah juga membatasi aktivitas manusia di luar rumah. Upaya membatasi antar banyak orang, hal itu bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 tersebut. Dengan adanya kebijakan tersebut, sekolah menerapkan kegiatan belajar mengajar dari jarak jauh atau biasa disebut pembelajaran daring. Pembelajaran daring mulai dari berawalnya COVID sampai sekarang masih banyak digunakan. Salah satu platform digital yang sering digunakan adalah Google Classroom. Google Classroom sendiri merupakan aplikasi khusus yang digunakan untuk pembelajaran daring yang dapat dilakukan dari jarak jauh, sehingga memudahkan guru atau dosen untuk membuat, mengelompokkan, dan membagikan tugas. Selain itu, dosen dan mahasiswa bisa setiap waktu melakukan kegiatan pembelajaran di ruang kelas. Dalam penggunaan aplikasi Google Classroom, berisi layanan, salah satunya adalah penggunaan Google Classroom dapat mengirimkan tugas berbentuk dokumen, foto, dan video pembelajaran kepada mahasiswa yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Melakukan setiap penilaian dari tugas apa yang telah diberikan oleh dosen, interaksi yang lancar antara dosen dan mahasiswa di dalam kolom komentar, dan juga mahasiswa dapat melakukan absen setiap pembelajaran dimulai. Serta mahasiswa dapat mengirimkan tugas yang telah selesai dikerjakan dan tugas tersebut akan tersimpan rapi di Google Drive masing-masing. Berdasarkan sedikit penjelasan di atas, dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana aktivitas pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran jarak jauh? Yang kedua, bagaimana kemampuan Google Classroom memfasilitasi kebutuhan pembelajaran secara jarak jauh? Yang ketiga, apa keunggulan Google Classroom sebagai media pembelajaran jarak jauh? Dari rumusan masalah di atas, kita dapat memberikan penjelasan. Yang pertama, bagaimana aktivitas pembelajaran dilaksanakan? Dengan kata lain, pengertian Google Classroom adalah aplikasi yang dikhususkan sebagai media pembelajaran online atau istilahnya kelas online, sehingga dapat memudahkan guru atau dosen dalam membuat, membagikan, dan mengelompokkan setiap tugas tanpa menggunakan kertas. Penggunaan Google Classroom akan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Guru atau dosen dan siswa atau mahasiswa dapat setiap saat bertatap muka melalui kelas online Google Classroom. Siswa atau mahasiswa juga dapat berperan aktif di dalam kelas online tersebut dengan cara belajar, menyimak, mengirim tugas, memberikan tanggapan, berdiskusi mengenai materi yang disampaikan oleh guru atau dosen. Menanggapi masalah yang kedua, yaitu bagaimana kemampuan Google Classroom memfasilitasi kebutuhan pembelajaran. Di dalam Google Classroom, ada pun fitur yang terdapat sebagai berikut. Yang pertama, assignments atau penugasan, disimpan dan dinilai pada rangkaian aplikasi
produktivitas Google yang memungkinkan kolaborasi antara guru atau dosen dan mahasiswa atau siswa. Yang kedua, grading atau penilaian. Google Classroom mendukung banyak skema penilaian yang berbeda. Guru memiliki pilihan untuk melampirkan file ke tugas di mana siswa dapat melihat, mengedit, atau mendapatkan salinan individual serta dapat membuat file, kemudian menempelkannya ke tugas salinan file yang dibuat oleh guru ataupun dosen. Guru atau dosen memiliki pilihan yang dapat digunakan untuk membantu memantau kemajuan setiap siswa pada tugas dan mereka dapat memberi komentar ataupun mengeditnya. Berbalik tugas dapat dinilai oleh guru dan dikembalikan dengan komentar agar siswa dapat merevisi tugas tersebut dan dikirim kembali. Setelah dinilai, tugas hanya dapat diedit oleh guru ataupun dosen. Itu pun jika guru mengembalikan tugas yang masuk. Yang ketiga, communication atau komunikasi. Di dalam Google Classroom dapat dibuat pengumuman dan dikirim oleh guru ataupun dosen ke arus kelas yang dapat dikomentari oleh siswa ataupun mahasiswa sehingga terjadi komunikasi dua arah antara guru ataupun dosen dengan siswa. Beberapa jenis media dari produk Google seperti file video YouTube dan Google Drive dapat dilampirkan ke pengumuman dan dipost di berbagai konten. Yang keempat, password ataupun sandi. Guru dapat menambahkan siswa dengan memberi kode untuk mengikuti kelas. Guru juga mengelola kelas, dapat menggunakan kembali pengumuman, tugas, ataupun pertanyaan yang ada dari kelas lain. Juga dapat berbagi tulisan di beberapa kelas, diarsipkan untuk kelas masa depan, dan lain-lain. Pekerjaan siswa, tugas, pernyataan, ataupun pertanyaan, nilai, komentar, semua dapat diatur oleh satu atau skema semua kelas, atau diurutkan menjadi apa yang akan dikaji. Selanjutnya, arsip course atau arsip program. Arsip untuk membangun juga mempertahankan kelas mereka. Ketika kursus diarsipkan, guru dan siswa dapat melihatnya namun tidak dapat melakukan perubahan apapun sampai dipulihkan. Yang keenam, mobile application. Aplikasi dalam telepon genggam. Artinya, aplikasi ini memberikan pengguna untuk mengambil foto dan menampilkan ke tugas mereka, berbagai file dari aplikasi lain dan mendukung akses online. Yang terakhir adalah privasi ataupun keamanan. Berbeda dengan layanan konsumen Google, Google Classroom sebagai bagian dari G Suite for Education tidak menampilkan iklan apapun dalam antarmuka untuk siswa ataupun mahasiswa, fakultas, dan guru, dan data pengguna tidak dapat dipindai atau digunakan untuk tujuan periklanan. Untuk masalah yang terakhir atau masalah yang ketiga adalah apa keunggulan Google Classroom sebagai media pembelajaran jarak jauh? Yang pertama, penyiapan Google Classroom sangat mudah. Guru dapat menambahkan siswa langsung atau berbagi dengan kode kelasnya untuk bergabung. Biasanya, kode merupakan susunan huruf ataupun angka untuk bergabung di dalam Google Classroom. Yang kedua, hemat waktu. Alur tugas yang sederhana dan dapat tanpa kertas memungkinkan pengajar membuat, memeriksa, dan menilai tugas dengan cepat di satu tempat. Yang ketiga, meningkatkan pengorganisasian. Artinya siswa dapat melihat semua tugasnya di laman dan semua materi secara otomatis disimpan ke dalam folder Google Drive. Yang keempat, meningkatkan komunikasi. Di dalam Google Classroom, kelas memungkinkan guru untuk mengirim pengumuman dan memulai diskusi secara langsung. Yang terakhir adalah terjangkau dan aman.
Google Classroom tidak mengandung iklan dan tidak pernah menggunakan konten pengguna ataupun data mahasiswa untuk tujuan iklan, dan ini pun bersifat gratis. Mungkin cukup untuk studi kasus saya mengenai Google Classroom. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.